Indopos ini perusahaannya ditutup seperti menutup warung kopi, hanya ditutup lewat WhatsApp. Saya temukanlah bukti bahwa ternyata tidak bangkrut, tidak balik, tetapi ada pengalihan aset. Nah, dapatlah data ini sudah dialihkan kepada anaknya atas nama Rizky Ramadhani Zamjan, kan gitu. Dibuat berupa akte jual beli. Saya investigasi juga kira-kira berapa nilainya. Berapa? Nah, waktu itu diinformasikan ke saya kurang lebih buka harganya 15 miliar. 15 miliar. Artinya ya meleset turun sedikit toh. Yes. Artinya kan cukup membiayai mereka. Sesuai undang-undang ketenaga kerjaan kan mereka punya hak. Ada hak gaji, ada pesangon, ada hak-hak lainnya yang tidak diberikan sama sekali. Udah ada yang 18, ada dari awal ikut ini Mas Adri termasuk yang dari awal ikut. Saya 15 tahun kerja di sana. Satu pun nggak ada pesangon? Tidak ada. 3, 2, 1, close the hordeng. Yes, kembali lagi bersama saya Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia, bersama Bang Kamarudin Simanjuntak, Sarjana Hukum. Dan di sini ada siapa, Bang? Indopos ini perusahaan terkenal, konon dulu didirikan oleh tokoh nasional. Siapa, Bang? Bernama Bapak Dahlan Iskan. Oh, saya kenal tuh. Pernah jadi direktur kalau nggak salah di di PT PLN. Kemudian menjadi Menteri Negara BUMN dan sebagainya. Jadi mereka ini dulu bertahun-tahun mengabdi menjadi karyawan dan wartawan atau jurnalisme. Tetapi sekitar 2 tahun yang lalu ya, begitu saja perusahaannya ditutup seperti menutup warung kopi, hanya ditutup lewat WhatsApp katanya. Maksudnya ditutup tuh diapain? Dipecat? Maksudnya mulai malam ini atau mulai hari ini perusahaan kita tutup begitu aja melalui pemberitaan WhatsApp. Dan hak-hak mereka ini sebagai karyawan atau mantan karyawan atau sebagai wartawan dan mantan wartawan tidak diberikan sampai hari ini, sehingga mereka berjuang baik melalui Kemenaker Trans atau Disnaker Trans maupun melalui laporan polisi di Polda Metro Jaya. Sudah melapor ya? Sudah melapor, tapi tak kunjung selesai. Mereka pun datang beramai-ramai ke kantor saya memohon perlindungan hukum supaya turut membantu mereka mendapatkan apa yang menjadi haknya sesuai undang-undang ketenaga kerjaan. Dan sekarang sini juga udah ramai banget, saya kedatangan orang nih. Kita bisa kasih lihat mungkin? Jadi sesungguhnya mereka ini sangat banyak. Oke, ini jadi ini adalah sebagian yang pada datang hari ini. Ya. Ini semua karyawan-karyawan dari Indopos juga ya? Iya. Wartawan dan karyawan ya? Oh, jadi ini ada wartawan, ada karyawan ya? Ada wartawan. Totalnya berapa semua? In total berapa? Sekitar 33. Yang tergabung dalam 33 yang tergabung dalam grup ini, dalam serikat ini. Oke, Dre. Kemudian sesuai undang-undang ketenaga kerjaan kan mereka punya hak. Ada hak gaji, ada pesangon, ada hak-hak lainnya yang tidak diberikan sama sekali. Kemudian hak-hak daripada karyawan atau mantan karyawan ini belum diberikan, tetapi saya selidiki berdasarkan intelijen saya, perusahaannya itu dikamuflasekan seolah-olah dilelang oleh Bank Mandiri, karena di situ dikasih pamflet dilelang oleh Bank Mandiri seolah-olah ada hutang. Jadi dianggap bangkrut, pilot atau gimana? Seolah-olah. Oke. Tetapi tidak ada juga putusan yang menyatakan pilot. Tetapi saya investigasi dengan cara saya temukanlah bukti bahwa ternyata tidak bangkrut, tidak pilot, tetapi ada pengalihan aset. Salah satu yang dialihkan itu adalah kantor mereka. Bekas mereka bekerja di daerah Kebayoran Lama, dialihkan kepada anak daripada komisaris. Anak komisaris. Jadi ada akte namanya secara notaril, ada pula sertifikat saya temukan. Nah, ini suatu kejahatan, yaitu penggelapan dan atau dugaan pemalsuan. Iya. Itu belum kita lapor. Yang kita lapor baru adalah hak-hak daripada karyawan atau buruh ini, di mana mereka itu tidak diberikan haknya, kemudian selama bekerja
diperlakukan tidak sesuai undang-undang, yaitu dengan upah di bawah UMR. Oke. Jadi oleh karena itu, karena perusahaan ini adalah perusahaan daripada didirikan oleh seorang tokoh nasional, mantan menteri, maka harusnya lah perusahaan ini patuh kepada undang-undang. Iya. Karena kalau tokoh nasional atau mantan menteri pun misalnya perusahaan dia tidak patuh kepada undang-undang, lalu siapakah yang akan mematuhi undang-undang itu? Kalau para aparatur penegak hukum, tokoh-tokoh, pejabat tidak patuh kepada undang-undang yang diciptakan oleh DPR bersama-sama dengan Presiden. Ya. Jadi oleh karena ini, karena saya tahu channelnya Uya Kuya atau Mas Surya Utama ini channel yang membawa kebajikan, Amin, insya Allah. ada kemanfaatan Iya. seperti yang lalu-lalu ya. Iya. Maka saya tawarkan kepada mereka, ayo kita berbincang-bincang Iya. di channelnya Uya Kuya atau Mas Surya Utama. Iya. Karena di sana itu pertama orangnya sangat komunikatif. Iya, iya. Kedua, beliau itu sarjana ilmu Ilmu politik politik dari Universitas Indonesia. Iya, betul. Yang ketiga, beliau itu senang menolong dan orangnya Iya. jujur kan begitu. Dan Iya. kalau saya nanti jadi presiden, beliau saya angkat jadi Menteri. Menteri Kebenaran dan Motivasi. Iya. Yang berikutnya, penonton dia banyak. Iya. Artinya pemirsanya banyak, maka ini menjadi perbincangan nasional. Betul. Yang terakhir, no viral, no justice. Yes. Kalau Agree. tidak viral, tidak ada keadilan. Itulah Iya. sekarang potret daripada hukum kita. Iya. Jadi oleh karena itu, walaupun anggarannya sekarang menjadi besar, karena kita harus juga terkadang harus memviralkan, Iya. tetapi tidak apa-apa. Yang penting pencari keadilan, kebenaran, kepastian hukum dan kemapanan tercapai. Tidak apa-apa kita misalnya berusaha terus untuk memviralkan. Begitulah kira-kira Siap, Bang. sebagai pembuka atau Oke. pengantar. Iya. Selanjutnya terserah Oke. Mas Surya Utama. Oke. Pertanyaan saya, berarti artinya ini udah dilaporkan polisi ya? Sudah. Oke. Dan sekarang sudah ada tersangka? Sudah tahap pro justisia. Iya. Artinya sudah selesai diminta semua keterangan daripada korban ini atau saksi ini. Kemudian mereka juga sudah memintai pendapat ahli. Iya, saksi ahli juga. Kemudian minggu ini dijanjikan sudah selesai pemeriksaan daripada suku dinas Disnakertras Jakarta Iya. Barat. Demikian juga dinas tenaga kerja dan transmigrasi DKI Jakarta. Demikian juga dari Kementerian Tenaga Kerja, Iya. Transmigrasi. Nah, kemudian dijadwalkan juga dalam waktu dekat pemanggilan daripada direksi komisaris daripada perusahaan Indopos, tempat di mana mereka selama ini bekerja atau bernaung. Yang jadi terlapor siapa? Ya, direktur dan komisarisnya. Oke. Siap. Nah, karena sudah pro justisia, artinya sudah penyidik sudah menemukan dugaan tindak pidananya. Oke. Kan begitu. Jadi segera dipanggil. Oke, pertanyaan saya. Tadi kan ini Indopos. Ya. Ada perusahaan yang didirikan oleh Dahlan Iskan. Bapak Dahlan Nah, Iskan. pertanyaannya apa? Sejauh mana keterkaitan Dahlan Iskan sebagai pendiri sehingga dia juga harus bertanggung jawab sama ini? Apakah sampai sekarang dia masih Yang saya tahu ada di sana? beliau adalah pendiri. Iya. Tetapi apakah sampai sekarang sahamnya masih milik beliau apa tidak? Iya. Saya belum dapat Informasi. hasil rups terakhir. Iya. Apakah sudah dilepas atau beliau masih? Tetapi yang saya pahami beliau adalah pendirinya. Pendiri itu artinya tergabung dalam komisaris apa tidak? Pendiri ini tergantung Iya. susunan itu kepengurusannya. Pengurusannya, iya. Ada juga pendiri berikut juga dia sebagai pengurusnya. Tapi Iya. ada juga pendiri dia hanya sebatas pemegang saham. Iya. Ada juga pendiri dia jadi komisaris. Nah, saya belum dapat update terakhir akte notarisnya. Apakah sudah dilepas kepemilikannya atau masih beliau? Saya belum mendapatkan informasi. Yang jelas beliau adalah pendiri daripada Indopos ini. Indopos ini. Nah, Dan beliau adalah salah satu wartawan senior kan begitu. Iya. Tentunya beliau juga harus menghormati adik-adiknya ini karena ini kan wartawan juga yang merupakan junior-junior beliau kan begitu. oke. Nah, pertanyaannya, waktu perusahaan mau WhatsApp ya, bahwa perusahaan tutup gitu, kasih alasan nggak kenapa? Nggak ada, cuma melalui WhatsApp dan itu isinya bahwa per Januari, per 4 Januari itu sudah tidak 2021 itu sudah tidak beroperasi lagi Itu gitu. tiba-tiba? Iya. Sebelumnya tidak pernah ada desas-desus atau mungkin? Nggak ada. Jadi tiba-tiba dikumpulkan karyawan dan akhirnya di share bahwa itu kita tutup gitu. Setelah ada WhatsApp kan? Iya.
Oke. Jadi WhatsApp dulu baru dikumpulkan. Ada yang bertanya nggak dari pihak karyawan atau perwakilan? Ada. Ada jawabannya karena 3 tahun berturut-turut merugi, gitu katanya menurut versi dari dirutnya ya. Dan selebihnya nggak ada. Ya dibilangnya 3 tahun berturut-turut merugi aja perusahaan gitu. Padahal selama 3 tahun itu pun tidak pernah ada sharing bahwa perusahaan ini bermasalah dan segala macam dari segi keuangan gitu. Oke. Waktu dibilang merugi segala macam itu ada upaya apa lagi sebelum akhirnya ngelaporin polisi? Udah bipartit kita sudah laksanakan, tripartit, bipartit 3 kali waktu itu dipanggil kan. 3 kali ketemu untuk minta klarifikasi dan kejelasan, tapi hanya datang di 1 kali pertemuan, dan itu pun dia berjanji di pertemuan ketiga akan memberikan hasil perbincangan dia dengan komisaris, tapi ternyata di panggilan yang ketiga dia nggak datang. Dan ini bukan karyawan kontrak berarti ya? Bukan, kita rata-rata udah belasan tahun mas. Udah belasan tahun? Iya, udah ada yang 18, ada yang dari awal ikut, ini Mas Adri termasuk yang dari awal ikut, saya 15 tahun kerja di sana. Satu pun tidak ada yang bersama? Tidak ada. Di level manajer? Kurang tahu kalau itu. Oke. Tapi dari kita sendiri nggak ada. Jadi di karyawan, wartawan, nggak ada. Tidak ada yang dapat? Dari redaksi dan kalau manajemen kita nggak tahu, tapi kalau redaksi semua dari Pimret sampai ke bawah itu nggak ada. Pernah dengar nggak manajernya mungkin atau direksinya dapat sama apa enggak? Kurang tahu sih. Kurang tahu. Karena semenjak kita nuntut itu kan mereka nggak ikutan kan, jadi kita udah nggak pernah ada komunikasi lagi ke mereka. Mereka cuma dipanggil polisi sebagai itu aja saksi. Pak Kamarudin, jadi artinya kalau perusahaan ini dinyatakan merugi, bangkrut, dia menutup perusahaan, itu misalnya mereka benar-benar nggak ada duit lagi gitu, itu mereka tetap wajib harus memberikan pesangon. Kalau benar-benar tidak ada, itu masih bisa dipahami. Iya, kalau belum bangkrut atau pilot ya. Tetapi ini yang terjadi justru pengalian aset. Yang gedung Indopos tadi. Yang salah satunya itu gedung Indopos berikut dengan isi-isinya dialihkan ke anaknya. Beberapa saat setelah ini tutup. Setelah dibilang ini tutup, seperti menutup warung. Malah lebih rumit menutup warung, karena ini menutup warung kan masih ada proses memasukkan bangku-bangku ke dalam perabotan-perabotan, karena ini cuma di WhatsApp aja tutup kan begitu. Nah, jadi masih lebih simpel tutup warung. Nah, ini cuma by WhatsApp aja. Tetapi ketika mereka mengadu ke saya demonstrasikan cara kerja intelijen di hadapan mereka. Bagaimana cara mencari data. Tadinya mereka kan tidak yakin ya. Maka saya demonstrasikan dari handphone saya, kemudian saya investigasi perusahaan itu. Saat itu di hadapan mereka saya dapat pengalihannya. Jadi ada pembuatan akte jual beli dan ada pengalihan sertifikat gedung menjadi atas nama anaknya. Itu setelah ditutup. Sedangkan mereka ini pemahamannya itu karena perusahaannya merugi sudah dilelang oleh Bank Mandiri, karena dikamuflasekan di situ ada lelang Bank Mandiri kan begitu. Tetapi ternyata tidak seperti itu. Jadi ini menurut saya suatu kejahatan. Jadi kenapa kejahatan? Karena lain yang diucapkan baik di bibir maupun di SMS, tetapi lain yang dilakukan. Kan gitu. Artinya ini sempat masuk lelang Bank Mandiri. Itu hanya sebatas tulisan di pamflet untuk menipu. Untuk menipu karyawan seolah-olah perusahaan ini merugi kan. Tapi kalau dicek ke Bank Mandirinya pernah dilelang nggak ini perusahaan? Tidak ada ini. karena sudah dibalikkan ke atas nama anak daripada komisaris. Dan sebelumnya pun ini tidak pernah ada proses masuk ke Bank Mandiri, belum pernah nih. Setahu kita sih ada pinjaman ya waktu itu ya dari kantor. Yang setahu kita, dengan tapi kita kan nggak tahu. Tapi yang kita nggak tahu ya secara ininya ya, karena kan itu di luar kendali kita ya. Cuma memang kita dengarnya memang itu sempat diagunkan di Mandiri, kemudian kita dengar dilelang. Dan sudah ada yang membeli, kita nggak tahu pada saat itu yang membeli itu siapa, tapi ternyata usut punya usut, yaitu seperti tadi Bang Juntak sangat ini langsung nelpon dan ini bisa tahu gitu kan, dan ternyata memang itu dialihkan ke anaknya, diduga ya. Dengan proses langsung jual beli ke pemilik gedung, atau memang melalui pelelang Bank Mandiri itu? Nah itu kita kurang tahu. Yang kita dengar melalui lelang, tapi kita nggak tahu setelah itu prosesnya seperti apa gitu. Iya. Jadi itu yang dipertanyakan ya. Dan kalaupun itu dilelang ya mungkin
juga harus dipertanyakan berapa uang yang didapat dari Iya. hasil penjualan itu Dan jual belinya Iya. itu baru dilakukan per tanggal 23 Maret 2022. oh jadi baru nih, baru Baru banget tahun beberapa ini, bulan lalu tahun ya. ini. Mereka ini mengadu ke saya juga di 2022 Iya. setelah pertengahan ya. Nah, Iya. maka saya demonstrasikan di depan mereka cara mencari data. Iya. Nah, dapatlah data ini sudah dialihkan kepada anaknya atas nama Rizky Ramadhani Jamjan, kan gitu. Dibuat berupa akte jual beli. Akte jual beli nomor 01/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang dibuat oleh Rahmawati Fitria SH SPN selaku PPAT di 3019615/2022 tanggal 21 Maret 2022 di 2089515/2021 tanggal 23 Maret 2022 dan di 307-21855/2022 tanggal 23 Maret 2022. Jadi ada 3. Nah, Iya. itu sekarang menjadi atas nama Rizky Ramadhani Jamjan. Anaknya ya. Anaknya, saya investigasi begitu anaknya. Oke, Bang. Nah, jadi inilah saya investigasi juga kira-kira apa namanya, berapa nilainya. Berapa? Nah, waktu itu diinformasikan ke saya kurang lebih Ya. buka harganya 15 miliar. 15 miliar. Artinya ya meleset-meleset turun sedikit toh. Yes. Artinya kan cukup membiayai mereka. Iya. Nah, sebelumnya tadi apa namanya, tanah dan bangunan itu atas nama perseroan terbatas PT Indopos Intermedia Fresh berkedudukan di Jakarta. Gitu. Jadi per 10 Maret 2012 Iya. nomor 34 gitu loh. Jadi tetapi setelah mereka ini dirumahkan melalui WhatsApp terjadilah perubahan per tanggal 23 Maret 2022. Inilah yang saya sebut kejahatan. Mestinya kan dalam apa namanya pemberesan itu bereskan dulu semua kreditur. Mereka ini kan termasuk kreditur juga. Walaupun mereka mantan karyawan atau mantan jurnalisme, bereskan dulu kalau ada sisa baru untuk si pengusaha. Kan Ada bukan hitung-hitungannya. bukan alihkan dulu aset-asetnya baru mengatakan Jadi seolah-olah kayak ada upaya mengamankan kalau emang benar terjadi ya. penggelapan kalau Iya. bahasa hukumnya penggelapan. Iya. Penggelapan dalam jabatan namanya. Itu diancam dengan pasal 374. Unsur pidananya apa aja nih jadi? Unsur pidananya bisa masuk 378 penipuan, bisa 372. masuk 372 penggelapan, Iya. bisa juga 374 penggelapan dalam jabatan, Iya. bisa juga masuk kategori pemalsuan 263 dan menggunakan surat palsu. 266? Nah, bisa juga 264 karena di situ ada pembuatan akta notaris tadi kan. Bisa juga masuk 266 karena memasukkan keterangan palsu ke dalam akte suatu autentik. akte autentik. Nah, ini belum saya tempuh. Saya sudah berusaha mengirimkan WhatsApp kepada direksi dan komisarisnya. Ada balasan? Hanya dibaca saja. Padahal kan kalau sebenarnya dia menanggapi, akan bisa kita musyawarahkan secara kekeluargaan sesuai butir-butir Pancasila kan. Secara musyawarah kekeluargaan kan begitu. Tetapi karena hanya dibaca saja ya tidak ada solusi. Maka saya bilang di Polda Metro, silakan digas biar cepat selesai nih, jangan terlalu berlarut-larut gitu. Janji daripada penyidik minggu ini akan segera dipanggil. Baik yang dari Kementerian Tenaga Kerja maupun dari pihak terlapor. Tetapi andaikan mereka ada etikat baik, tentu mungkin akan saya pertimbangkan sebagai kuasa hukumnya ya, karena kita kan tidak mau sebenarnya mencelakakan orang, apalah artinya dia dipenjara kan. Tetapi sebagai apa namanya upaya hukum atau tindakan hukum ya ada namanya ultimum remedium, yaitu mempidanakan sebagai upaya akhir. Karena ini juga belum saya lapor 372, 378, 374, 263, 264 dan 265 belum saya lapor. Junto 55 penyertaan kan gitu. Tetapi kalau mereka agak bandal, maka demi hukum, seperti saya bilang tadi, ultimum remedium itu upaya hukum pidana itu harus kita tempuh ya, terpaksa harus saya tempuh. Tapi kalau ada niat baik sebenarnya, minggu ini dipanggil polisi, nah ya mudah-mudahan mereka itu terbuka hatinya. Nah karena kita juga tidak suka kok kalau orang harus selalu di penjara. Toh di penjara juga manusia-manusia kan tidak dibina dengan baik, banyak juga tambah berandal toh. Iya, maling bisa jadi makin pakar ya kan. Yang tadinya dia malingnya misalnya kemampuannya misalnya tiba-tiba di sana jadi bandar narkoba kan begitu. Malah ada latihan, saya dapat jadi kayak sekolah ya. Saya dapat ini di belum lama ini, saya kan minggu lalu ke Pekanbaru. Di Pekanbaru itu saya ketemu
tokoh-tokoh di Pekanbaru ya, ketemu Kapolda, ketemu direktur, ketemu ketua KNP dan Iya. sebagainya. Ketemu saya dengan keluarga salah satu terpidana atau terdakwa. Iya. Dia bilang anaknya ini malah senang di Penjara. penjara. Kenapa? Loh kok aneh, saya bilang. Kenapa anaknya senang di penjara? Karena sejak dia di penjara jadi bisa mencicil mobil dan rumah katanya. Nah, lo. Loh, bisnis apa itu di dalam? Sewaktu di luar aja dia berandalan, saya bilang. Iya. Dia malah bahagia bang setelah di dalam. Iya. Karena di dalam dia duitnya banyak katanya. Nah, ngapain tuh? Nah datang yang memberitahu ini pengacara. Iya. Nah, saya pikir pengacara ini malah pro bono pro deo karena dia mengurusi orang yang di dalam. Iya. Enggak bang, saya sekali datang ke sana segini-segini duit dikasih ke saya katanya. Lah saya juga heran, ada bisnis apa ini? Hebat juga nih. Menteri Hukum HAM ini mengelola mengelola lembaga pemasyarakatan karena orang di dalam jadi banyak duit. Pantas orang berlomba-lomba Positif masuk ya, Bang. positif ya. Pantas orang berlomba-lomba masuk Masuk ke dalam penjara. penjara sampai over kapasitas, rupanya di dalam banyak duit kan begitu saya cara berpikirnya jadinya. Iya. Iya. Oke. Nah, sekarang total kira-kira kalau dari berapa orang tadi 33. Berapa pesangon yang seharusnya kalian dapat? Kalau totalnya semua 33 orang. Itu miliaran rupiah. Iya. Kurang lebih berapa Pak pengurus? Total semua. Sekretaris. 6 miliar ya? 6 miliar. 6 miliar. 6 sampai Iya. Kurang lebih 6 sampai 7 6 miliar. sampai 7 miliar. Oke, jadi kalau emang gedung itu laku let's say 13 aja, mereka masih ada saldo. sisa ya. Iya. Oke, dan mereka juga bisa dikatakan nggak rugi-rugi amat berarti masih Baru untung ya. amat. Ya namanya berbisnis kan Iya. Bang. Berbisnis yang paling untung itu cuman bisnis pisang goreng dan martabak. Iya, saya pernah tuh dua-duanya. Iya. Iya. Tapi kalau bisnis seperti ini ada untungnya ada rugi. Iya. Gitu loh. Betul, Bang. Saya bisnis makanan juga ada untung ada rugi juga, Bang. Nah, itu mungkin karena bisnisnya itu Kalau ini saya stick nih, apa sekarang buka stick. stick, J-stick. Kalau stick itu memang karena sapinya dari Australia. Iya, naik terus harganya, Bang, dagingnya. Harganya naik, pangsa pasar belum tentu kan gitu. Terjangkau. Tapi kalau bisnis pisang goreng dan martabak itu Terjangkau. konsisten dia. Jadi kita jual bubur deh besok deh. Siap. Bubur Yakuya. Iya. Oh iya, bubur Mblay ya. Oke, dan intinya kita tunggu saja tanggapan dari pihak direksi dan lain sebagainya. Siap. Untuk menanggapi ini, kalau mereka ada terbuka untuk diskusi, Siap. ada kemungkinan tidak akan lanjut ke jalur hukum ya, Bang. Betul, apalagi ini kan perusahaan didirikan oleh tokoh nasional. Iya. Lama jadi pengurus di PLN. Pernah jadi menteri BUMN gitu ya. Otomatis kan beliau secara moral juga ada beban untuk membenahi ini. Iya. Minimal mengingatkan kalangan direksi dan komisaris supaya bertanggung jawab. Karena kalau perusahaan tokoh nasional sekelas Bapak Dahlan Iskan Iya. saja mengabaikan undang-undang yang ada atau hukum perundang-undangan, lalu bagaimana dengan yang perusahaan tukang Yang lain, becak dan iya, apa kan nama itu ya? Nah, sama nelayan atau tukang sayur kan Iya, begitu. ngerti, Jadi Bang. itu sebabnya kita ajak ke sini supaya mereka bisa curhat. Nah, silakan sampaikan kepada Mas Surya Utama kalau ada misalnya apa yang menjadi hatinya. Apa yang mengganjal apa? Gitu. Kita sih berharap cepat selesai ya Mas Surya ya, karena kan ini udah hampir 2 tahun dan apa ya, kesian gitu teman-teman, banyak yang juga hidupnya susah gitu ya. Ada yang belum pergi sampai sekarang? Ada yang gojek aja, ada yang pulang kampung jadi petani sawit, ada. Jadi memang jadi benar- pengusaha kelapa sawit bukan, jadi buruhnya yang setiap minggu ngambil duit di ladang sawit gitu. Itu kenyataan. Tadinya apa? Reporter, Juga wartawan. wartawan. Jadi ya karena di Jakarta nggak ada pekerjaan lagi kan, ya udah balik dulu ke kampung di Jambi. Oke, kalau Mas sendiri gimana? Ya toh sebenarnya kan tuntutan kita kan juga nggak mengada-ada lah. Dari awal kita hanya Minta hak berikanlah kita. apa yang selayaknya kita dapat lah dengan Hak pengabdian kita selama sekian tahun. Belas tahun. Belasan tahun. Ya kalau memang harus tutup, ya kita juga ikhlas. Tapi maksudnya terima ada juga lah gitu ya. penghargaan buat kita yang selayaknya. Sebenarnya cuma itu yang kita tuntut dari perusahaan. Karena ada fakta tadi bahwa gedung itu sudah dialihkan dan ada kepada akta anak. Akta jual belinya ya. Iya, dan Itu jadi masalah. saya mencoba membeli dari anaknya. Ya. Nah, buka harga di angka 15 miliar. Oh, sekarang coba menawar lagi nanya. Iya, saya mencoba seolah-olah saya calon pembeli. Iya. Oh, itu tadi investigasi ala kamarudin. Saya demonstrasikan di hadapan mereka bagaimana cara mencari data. Iya. Nah,
Oh, data itu semua mulai dari lantai dasar, lantai 2, lantai 3, lantai 4 kan begitu. Dari ruangan per ruangan sampai ruangan toiletnya pun saya dapat semua gambarnya. Oke. Nah, berapa banyak komputer pun saya dapat semua. Bukannya 15 miliar tuh. Iya. Berikut semua isinya. Iya. Nah, jadi artinya kan ada aset itu. Oke, Gitu ngerti loh. ya. Oke. Siap. Oke, ya udah. Dan terakhir mungkin ada pesan mungkin untuk direksi atau mungkin ya Ya, dari kita minta. jeritan hati. Iya, ya mestinya kita minta ya inilah minta keadilan ya, maksudnya kita menuntut apa yang menjadi hak kita dan memang teman-teman juga kan ini bukan cuma setahun 2 tahun bekerja di Indopos, selama ini sudah mengabdi belasan tahun, ada yang sejak awal Indopos ada gitu kan, jadi ya kita minta sejak awal pun mintanya kita tuh nggak banyak gitu ya, sesuai aja dengan hak kita, dengan undang-undang yang ada, itu yang kita minta untuk segera diselesaikan supaya hidup kita ke depan bisa move on, bisa lanjut, bisa menata masa depan lah istilahnya gitu. Dan kalau ada komunikasi yang baik, ini bisa diselesaikan dengan Iya, baik. betul. Baik. Kalau dari Mas? Abang, silakan. Ada yang mau disampaikan? Kurang lebih sama sih harapannya. Sama. Udah. Udah. Berarti saya lah ya. Ya, terakhir Siap. Bang. Saya kepada yang terhormat Bapak Dahlan Iskan, saya tidak tahu apakah Bapak masih ada di dalam kepemilikan saham Indopos atau sudah tidak ada sama sekali, tetapi Bapak sebagai pendiri Indopos yang juga sebagai senior wartawan, penulis, kemudian mantan direksi PLN, kemudian mantan menteri BUMN, perhatikan adik-adikmu ini, bantu saya supaya junior-juniormu ini yang datang mengadu ke saya, Bapak bantu supaya mendapatkan hak-hak mereka. Mereka ini punya suami, punya istri, punya anak-anak yang masih sekolah, agar mereka Bapak bantu untuk mendapatkan hak-haknya. Terima kasih Bapak Dahlan Iskan. Tuhan memberkati. Amin. Ya. Oke, jadi semoga setelah podcast ini pihak-pihak yang terkait atau yang mendengar ini bisa ada jalan keluarnya. Baik. Kalau memang kita bisa bicarakan baik-baik, buat apa mesti ke jalan Gaduh, hukum? gitu, iya. Kalau memang tidak ada kata sepakat, terakhir tadi istilahnya adalah Ultimum remedium. Iya. Maka terpaksa harus saya laporkan ke polisi sebagai mengenai jalan terakhir. 378 penipuan, 372, 372 penggelapan, 374 penggelapan dalam jabatan, 263 tentang membuat dan menggunakan surat palsu, 264, 245 membuat akte otentik palsu, 264, 266 mengenai memasukkan keterangan palsu ke dalam dalam akte otentik. sebuah- Dan saya yakin itu akan terbukti karena buktinya sudah ada di handphonenya PH. Oke, begitu. Siap oke. ya. Itu sudah ada semua bukti di situ. Sudah ada di sini. Oke. Itulah gunanya handphone ini, bisa menyimpan data sebanyak Oke. apapun. Mari kita berhitung hitungan jam atau hitungan hari setelah podcast ini tayang. Siap. Mudah-mudahan secepatnya beres. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kasih komen ya. Silakan komen siapapun, mau para penonton atau mungkin juga ada pihak-pihak terkait mau kasih komen di sini juga boleh. Atau ada yang merasa mungkin itu tidak benar juga datang ke sini untuk Iya. hak jawab juga bisa. Ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, ya. 2 menit saja, oh baby please don't go.